Mau mere, kepingan surga yang menggoda. Kalau mau disuguhi dengan deretan bukit elok hingga hamparan pasir putih dengan keindahan biru laut, datanglah kemari. Tak hanya kaya pesona alam, NTT juga kaya akan budaya dan kerajinan tangan yang syarat makna, salah satunya tenun ikat. Bagi masyarakat Sika, tenun adalah warisan leluhur yang bernilai seni tinggi. Banyak masyarakat sekitar yang mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menenun. Tadi Mama Ocek di mana? Mau tanya Mama, ini motif ini apakah artinya Mama? Ada bunga-bunganya saya lihat. Ini seperti orang bilang motif yang ibaratkan ibu. Nah, ini seperti dia punya mama. Terus yang ini anak-anaknya. Yang motif kecil-kecil ini. Yang seperti ibu yang dia punya saudara, dia punya seperti itulah. Oh, jadi maknanya mungkin keluarga. Keluarga. Masih banyak masyarakat menenun hanya dengan bahan dan modal seadanya. Hasil tenunnya pun masih dijual di pasar lokal dengan hasil yang tak seberapa. Dengan hasil menenun itulah mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adakah hal yang bisa dilakukan agar mereka dapat hidup lebih layak hingga bisa menyekolahkan anak setinggi-tingginya? Disinilah PT Sarana Multi Infrastruktur Persero atau PT SMI berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus melestarikan budaya bangsa. Selamat siang Ibu Mona. Siang Mbak Bet. Iya Bu, mau tahu boleh nggak Bu diceritakan latar belakangnya kenapa bisa ada program tenunin ini? Oke, awalnya sih pastinya karena dari sejak PT SMI berdiri tahun 2009 kita sudah melaksanakan program TJSL, dulu CSR ya namanya Mbak, dan itu ada beberapa sektor yang SMI bisa masuki untuk TJSL, salah satunya di seni budaya. Nah, sebetulnya kami ingin semua sektor terbagi ya, mendapat bantuan atau atensi dari program CSR PT SMI. Khusus untuk yang ini menunjukkan komitmen dan perhatian kami ke seni budaya yang sangat kaya raya di Indonesia, dan utamanya juga untuk membangun UMKM yang juga merupakan amanah, salah satu amanah utama ya dari pemegang saham PT SMI dari Kementerian Keuangan. Jadi kami dengan berbekal atau berlatar belakang atensi dan kepedulian kami serta komitmen kami, kita memulai kegiatan ini sebenarnya dari 2018 Mbak sampai sekarang, alhamdulillah terus berlanjut. Kita melengkapi di sini yang akhirnya sudah kami lakukan dari awal sampai akhir, itu kami berusaha membungkus dari hulu ke hilir Mbak. Jadi dari kita kasih pelatihan, lalu pembinaan, plus bantuan fisik, kita juga memberikan beberapa unit alat tenun. Kita juga ajarin mereka untuk belajar mempasarkan termasuk secara digital atau secara online. Jadi mudah-mudahan yang sifatnya fisik kayak bantuan unit alat tenun kan fisik ya, mungkin bisa termakan usia. Tapi kalau knowledge atau ilmu tadi, memasarkan strategi, inovasi, kreativitas, mudah-mudahan kita harapkan itu lebih sustain, lebih long lasting, bisa diturunkan ke legacy dari masyarakat-masyarakat lokal sehingga bisa nantinya mereka mandiri. Ya, tenun ikat merupakan warisan budaya leluhur yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan kalau boleh, kita kenalkan ke pasar dunia. Kita ingin sekali berani mendunia. Adalah lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang akan membuka jalan tersebut. Mbak Restu. Siang, Mbak Bet. Ini kan Desa Devisa Tenun NTT baru aja diresmikan. Ya. Boleh tahu nggak Mbak, kira-kira peran LPEI ke depannya bakal apa nih? Oke, terkait peran LPI sesuai dengan mandat kita, yaitu meningkatkan ekspor nasional, kita bekerja sama dengan SMI. Nah, kerjasamanya dalam bentuk apa? Kita berusaha untuk meningkatkan kelas dari komunitas tenun di NTT, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita memiliki 4 jenis pendampingan. Yang pertama adalah pendampingan paling sederhana, yaitu manajemen. Nah, manajemen ini tentu saja kita bekerja sama dengan Bea Cukai untuk terkait dokumen-dokumen ekspor, kemudian dengan pajak terkait perpajakan, dan tentunya dengan Pemda setempat, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sika. Setelah manajemennya oke, kita ke step yang lebih
tinggi lagi, yaitu untuk peningkatan kualitas atau peningkatan kapasitas produksi. Memang telah dibantu oleh SMI bersama dengan Tenun In untuk kolaborasi di situ. Nah, setelah manajemennya oke, kemudian produksinya oke, kita ke tahap selanjutnya adalah ke akses pasar. Nah, LPEI akan fokus juga ke akses pasar. Pertama membuka pasar, dan kita juga menargetkan nih di tahun depan semua produk sudah bisa indirect ekspor atau ekspor tidak langsung. Nah, tahun depannya lagi kita akan coba untuk ekspor langsung seperti itu, karena tentunya ekspor ini tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi memang semuanya bertahap Mbak Abel, dan mayoritas adalah 3-5 tahun supaya bisa ekspor. Pemerintah melalui salah satunya Special Mission Vehicle yaitu LPI telah memberikan dana, dan memang ini pendampingannya tidak berbayar. Baik, mungkin ada harapan-harapan tertentu nggak Mbak? Mungkin untuk desa di Sika ini seperti apa? Pada akhirnya adalah meningkatkan pendapatan mereka, seperti itu. Contohnya, kalau jual lokal biasa sebulan pendapatan mereka 3 juta misalnya, 3 juta. Tapi dengan ekspor, satu kain tenun ini bisa menjadi tray atau nampan, kemudian bisa menjadi box, di mana pasar Amerika, Eropa itu mereka suka. Satu kain ini bisa jadi sekitar 10 atau bahkan 20, karena yang dipakai hanya sedikit kan. Betul. Seperti itu. Dan diharapkan dengan adanya pendampingan desa devisa dan produk yang bisa diekspor, maka paling nggak penenun bisa naik sekitar 30% lah pendapatannya. Itu harapan kami. Iya Mbak. Dan mungkin kalau kita lihat di sini motifnya tenun Sika ini memiliki arti-arti tertentu, dan mungkin masyarakat mancanegara tuh biasa suka ya dengan hal yang syarat makna gitu ya Mbak. Betul banget Mbak Abed. Jadi memang salah satu yang kenapa membuat produk itu sustain atau berkelanjutan adalah produk itu satu unik. Dia tidak dipunyai di daerah lain. PT SMI dan LPEI merupakan 2 unit Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan yang bersinergi memberikan manfaat APBN bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Ibarat gayung bersambut, pemberdayaan tenun Sika yang telah dilakukan sejak 2018 oleh PT SMI dinaikkan kelasnya oleh LPEI. Kalau pengembangan produk tenun sudah dilakukan, kini saatnya bersaing di pasar dunia. Kolaborasi yang mengusung semangat Kemenq 1 ini pun ditandai dengan diluncurkannya Desa Devisa Tenun NTT. Para penenun di pedalaman NTT kini punya harapan besar. Kami berharap ya mama-mama, anak-anak sebagai anggota lebih ulet lagi untuk lebih berusaha mencari informasi untuk kami boleh mengembangkan kelompok ini. Sangat-sangat berterima kasih, sangat membantu mama-mama di kelompok ini, dan juga pasti akan juga berpengaruh pada masyarakat sekitar. Kami mengharapkan bukan hanya sampai launching selesai, tetapi mungkin bisa untuk mendampingi kami selanjutnya, juga bukan hanya dalam hal tenunin, tetapi mungkin dalam bidang-bidang lain yang bisa kami akses. Begitu. Amin, semoga makin sukses ya Bu kelompok tenunnya. Iya.